Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan dengan NIM 1901623 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Handa Ermawati Arif, MPD. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis, alat, dan persyaratan evaluasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada dasarnya, evaluasi pembelajaran merupakan suatu metode yang digunakan oleh guru dengan cara meninjau atau memberikan penilaian bagaimana kinerja peserta didik selama belajar. Hal itu bertujuan untuk mengetahui hal apa saja yang harus diubah atau diperbaiki supaya mampu menciptakan sistem pembelajaran yang lebih baik lagi teruntuk peserta didik. Lalu, dalam evaluasi pembelajaran terdapat jenis alat evaluasi. Jadi alat evaluasi terbagi menjadi dua, yakni teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes merupakan suatu metode yang digunakan oleh guru dengan cara memberikan latihan atau soal yang berkaitan dengan evaluasi pembelajaran terhadap peserta didik. Dalam teknik non-tes terbagi juga menjadi dua, yakni respon yang diharapkan dan objek. Respon yang diharapkan berarti metode yang digunakan oleh guru dengan cara meninjau dari segi penampilan atau tindakan yang dilakukan oleh peserta didik. Hal itu juga mampu melihat bagaimana peserta didik dari segi kemampuannya dalam belajar. Lalu dari segi objek, metode yang digunakan oleh guru dengan cara dalam bentuk tulisan atau lisan. Jika dilaksanakan dalam bentuk lisan berarti guru menggunakan metode face to face, sedangkan dalam bentuk tulisan berarti guru memberikan kebebasan kepada peserta didik, namun tidak jauh dari evaluasi pembelajaran yang diharapkan. Yang kedua ialah teknik non-tes. Teknik non-tes berarti suatu metode yang digunakan oleh guru dengan cara meninjau dari segi tingkah laku atau psikomotor peserta didik. Menurut Hidayat dalam Abdurrahman dan Ratna tahun 2003, teknik non-tes terbagi menjadi 6, yakni wawancara, observasi, angket atau kuesioner, skala bertingkat, analisis bahasa siswa, dan analisis tugas siswa. Yang pertama ialah wawancara. Wawancara berarti suatu sesi tanya jawab yang digunakan oleh guru dengan cara memberikan pertanyaan seputar evaluasi pembelajaran dan nantinya peserta didik akan menjawab sesuai apa yang diketahuinya. Lalu yang kedua ialah observasi. Observasi berarti suatu metode yang digunakan oleh guru dengan cara meneliti langsung ke lapangan terhadap kinerja sistem pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Lalu yang ketiga ialah angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner berarti suatu metode yang digunakan oleh guru dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan bisa dalam berupa lembaran kertas yang nantinya ada pilihan atau hanya sekadar jawaban dalam bentuk esai saja. Lalu yang kelima ialah analisis bahasa siswa. Analisis bahasa siswa berarti guru memperhatikan bagaimana keterampilan atau kemampuan peserta didik dalam belajar dari segi kepenulisan maupun dari segi cara berbahasa mereka dalam berpendapat atau dalam keaktifannya. Lalu yang terakhir, analisis tugas siswa. Analisis tugas siswa berarti suatu metode digunakan oleh guru dengan cara memperhatikan kinerja tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada peserta didik yang nantinya guru meninjau sejauh mana kualitas atau kemampuan peserta didik sejauh ini setelah menerima materi ajar maupun bahan ajar serta dari sistem pengajaran yang diberikan oleh guru. Yang kedua ialah alat evaluasi dalam bahasa Indonesia. Pada dasarnya, dalam alat evaluasi bahasa Indonesia terdapat 4 pembagiannya. Yang pertama ialah keterampilan menyimak.
keterampilan menyimak merupakan suatu proses kegiatan yang mana peserta didik mendengarkan sekaligus memahami apa yang didengarkannya dari apa yang dijelaskan oleh guru maupun dari alat audiovisual. Lalu dalam alat evaluasi keterampilan menyimak terdapat tiga alat yang digunakan. Menurut Madsen, dalam Abdurrahman dan Ratna tahun 2003, terdapat tiga jenis alat evaluasi keterampilan menyimak, yakni respon terbatas, pilihan ganda, dan komunikasi luas. Yang kedua ialah alat evaluasi keterampilan berbicara. Pada dasarnya, keterampilan berbicara merupakan suatu proses kegiatan yang mana manusia menggunakan alat ucap sebagai alat untuk berkomunikasi atau berbahasa kepada lawan bicaranya maupun kepada diri dia sendiri. Lalu dalam alat evaluasi keterampilan berbicara terbagi atas tiga. Yang pertama ialah respon terarah. Respon terarah berarti guru mengarahkan kepada peserta didik untuk menirukan apa yang disampaikan atau diucapkan oleh guru. Lalu yang kedua ialah reka cerita gambar. Reka cerita gambar berarti guru mengarahkan kepada siswa yang mana guru memperlihatkan sebuah gambar lalu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya apa yang dilihat atau lebih tepatnya mengarahkan kepada peserta didik untuk menyampaikan apa yang dilihatnya dari gambar tersebut. Yang ketiga ialah berbicara nyaring. Berbicara nyaring berarti suatu proses kegiatan yang mana guru mengarahkan kepada peserta didik untuk berbicara secara bebas apa yang ingin disampaikannya. Dari ketiga alat evaluasi keterampilan berbicara tersebut, guru mampu menilai sejauh mana kemampuan berbicara yang dimiliki oleh peserta didik. Karena sangat penting guru memberikan pengajaran terhadap peserta didik terkait keterampilan berbicara, karena sebagai manusia dalam belajar pun lebih tepatnya peserta didik harus menguasai alat keterampilan berbicara supaya mampu berbicara dengan baik sesuai dengan struktur yang ada. Lalu guru sangat penting untuk mengevaluasi kemampuan berbicara peserta didik dengan tiga cara tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Yang ketiga ialah alat evaluasi keterampilan membaca. Pada dasarnya, alat evaluasi keterampilan membaca merupakan suatu proses yang digunakan oleh guru untuk mengevaluasi keterampilan membaca atau lebih tepatnya kualitas atau kemampuan membaca yang dimiliki oleh peserta didik. Pada dasarnya saat ini masih banyak peserta didik yang masih minim kemampuannya dalam membaca karena kurangnya latihan atau kurangnya pengajaran yang dilakukan oleh guru maupun orang tua di rumah. Oleh sebab itu, guru bisa menerapkan dua metode untuk mengevaluasi keterampilan membaca yang dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama ialah dengan cara tes pemahaman kalimat. Dengan hal ini, tes pemahaman kalimat berarti guru memberikan metode yang mana peserta didik bisa memilih jawaban dari soal-soal yang diberikan terkait membaca. Yang kedua ialah metode tes pemahaman wacana atau lebih tepatnya tes wacana. Tes wacana ini bisa dilakukan oleh guru dengan cara menerapkan sistem pembelajaran yang lebih mengutamakan membaca tulisan-tulisan seperti materi ajar yang tersedia atau cerita yang mana berguna untuk melatih kemampuan peserta didik dalam mengucapkan lambang-lambang bunyi dan mampu mengingat atau mengucapkan lambang-lambang bunyi dengan tepat serta tulisan-tulisan yang dibaca sesuai dengan kaidahnya. Yang keempat ialah alat evaluasi keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan suatu proses kegiatan yang mana peserta didik berfokus untuk memahami kosakata, ejaan, diksi, atau lebih tepatnya kaidah-kaidah yang terdapat dalam kaidah bahasa Indonesia. Lalu saat ini peserta didik pun masih minim dalam kemampuannya dalam menulis karena
masih kurangnya juga pengajaran terhadap menulis. Lalu penting sekali guru mengembangkan kemampuan atau kualitas peserta didik dalam menulis dengan cara guru bisa memberikan metode yang mengarahkan kepada peserta didik untuk um, membuat sebuah karangan atau cerita yang nantinya topiknya bakal ditentukan oleh guru. Lalu guru juga memberikan pengarahan terkait hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam menulis sehingga peserta didik pun lebih mengetahui apa yang harus ditulis supaya mampu menghasilkan tulisan-tulisan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang ketiga ialah persyaratan alat evaluasi. Pada dasarnya sebelum melakukan evaluasi, penting sekali guru mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi. Tentunya guru juga harus merancang instrumen yang akan digunakan dalam evaluasi pembelajaran. Namun sebelum itu, ada dua hal yang harus diperhatikan oleh guru. Yang pertama ialah reliabilitas. Reliabilitas berarti di mana evaluasi pembelajaran yang dilakukan akan menghasilkan hasil yang sesuai dengan keinginan, namun hasilnya masih belum sempurna. Namun setidaknya memberikan gambaran hasil yang begitu memuaskan untuk guru setelah mengevaluasi pembelajaran. Yang kedua ialah validitas. Validitas berarti yang nantinya hasil dari evaluasi pembelajaran itu akan menghasilkan hasil yang valid, atau lebih tepatnya itu tidak ada kesalahan atau kejanggalan dari hasil evaluasi pembelajaran. Baik, sekian penjelasan saya mengenai jenis, alat, dan persyaratan evaluasi dalam bahasa Indonesia. Saya Ilham Ramadan pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan saya dalam menjelaskan materi atau kekurangan yang masih belum sempurna dalam menjelaskan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.